Sahabat alam, jangan sampai terkena dehidrasi pada saat sahabat alam tersesat di gunung dan di hutan. Sahabat alam harus tahu ada beberapa tanaman, tumbuhan di hutan yang mengandung sumber air dan bisa diminum oleh sahabat alam. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Di video ini saya akan memberikan beberapa tanaman yang mengandung sumber air dan bisa kita konsumsi dengan aman. Tentunya kenapa saya rekomendasi tanaman-tanaman ini, bila sahabat alam misalnya tersesat di gunung dan di hutan, saya harap materi ini bisa menjadi rekomendasi tanaman tumbuhan apa saja yang mengandung air dan bisa kita konsumsi. Ada memang beberapa tanaman dari referensi saya ini tidak ada di gunung di atas ketinggian 2000, tapi ada juga tanaman yang memang endemiknya di atas ketinggian 2000. Berikut akan saya beritahukan bahwa tanaman yang pertama mengandung air dan bisa dikonsumsi adalah daun talas. Daun talas ini biasanya dan rata-rata berbentuk hati. Tanaman talas dengan bahasa latinnya Colocasia esculenta, pada umumnya tanaman ini tumbuh di subtropis dan tropis. Meskipun dikenal karena akarnya, sebagian tanaman talas ini bisa dikonsumsi, bahkan bisa diproduksi menjadi tepung. Tanaman daun talas juga berfungsi sebagai makanan pokok untuk berbagai macam masakan. Yang kedua, tanaman berikutnya adalah lidah buaya atau kaktus. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa sebagian rekomendasi tanaman yang ada di materi ini adalah ada tanaman yang memang tumbuh di hutan subtropis dan tropis. Bahkan kalau di gunung ada yang di bawah ketinggian 2000 dan ada yang di atas ketinggian 2000. Seperti lidah buaya, itu tanaman ini endemiknya di bawah ketinggian 2000 mtpl. Kecuali kaktus banyak, bahkan di gurun-gurun kaktus mendominasi. Lidah buaya sendiri bermanfaat untuk perawatan kulit. Umumnya para kaum wanita banyak menggunakan saripati dari lidah buaya ini. Lidah buaya dan kaktus juga bermanfaat untuk para pendaki gunung dan yang suka berkegiatan di alam bebas, karena tanaman ini juga bisa menjadi sumber air. Untuk kaktus, biasanya di gurun itu menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa dimakan. Buahnya biasanya berbentuk merah, tapi hati-hati sahabat alam bahwa di buah kaktus ini mengandung duri di bagian kulit luarnya. Lidah buaya dan tanaman jenis kaktus lainnya sudah terkenal sejak dahulu kalau tumbuhan ini dapat menyimpan air di dalam bagian tanaman ini. Yang ketiga adalah tanaman bambu atau batang bambu. Di dalam rongga atau ruas bambu dapat menampung air. Bahkan ada salah satu jenis bambu yang di dalam rongga dan ruas bambunya itu airnya memang betul berkhasiat. Mungkin sahabat alam yang tahu silahkan komen jenis bambu yang memang air yang terkandung di dalam ruas atau rongga bambunya itu berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Lalu bagaimana caranya mengetahui kalau di dalam ruas bambu itu terdapat air? Mudah saja. Caranya, ruas bambu yang sudah tua diketuk-ketuk. Bila bunyinya tidak nyaring, itu tandanya ruas atau di dalam rongga bambu itu berisi
air. Jadi airnya bisa diambil untuk keperluan saat berkegiatan di alam bebas. Yang keempat, tanaman lumut. Tanaman lumut juga ini termasuk tanaman endemik subtropis dan tropis. Dan lumut akan lebih banyak lagi, bahkan menjadi tebal lumutnya baik di batu maupun di batang-batang kayu. Itu sahabat alam akan temukan di gunung-gunung yang memiliki ketinggian di atas 2000. Sekalipun lumut juga bisa tumbuh di dataran atau di bawah 2000 mdpl. Tetapi umumnya lumut-lumut ini yang tumbuh di batu atau di batang-batang kayu akan sangat tipis. Beda dengan lumut-lumut yang tumbuh di atas ketinggian 2000. Bahkan dari lumut ini bisa diperas. Saking tebalnya lumut ini bisa diperas dan diambil airnya. Karena lumut umumnya menempel di batang pohon atau bebatuan pada saat pagi hari, kandungan air di dalam lumut cukup tinggi karena adanya embun pagi yang berkumpul di dalam tumbuhan lumut ini. Untuk mendapatkan air dari media lumut ini bisa dengan cara menjilati airnya atau dengan cara memerasnya. Kita ambil bagian dari lumut-lumut itu dan kita peras. Yang tentu saja supaya lebih steril, sebaiknya sahabat alam juga menyaring kandungan air yang didapat dari lumut ini. Nah, yang kelima ini buah liar. Buah liar bisa didapat dari bermacam jenis hutan, baik subtropis maupun tropis. Bahkan bisa di bawah ketinggian 2000 mdpl. Bahkan ada juga tanaman buah yang di gunung-gunung yang ketinggiannya di atas 2000 mdpl. Di alam banyak tumbuhan buah-buahan tumbuh dengan subur, sudah disediakan oleh alam. Beberapa tumbuhan buah yang bisa kita temukan dan bisa dimakan di hutan antara lain adalah buah kelapa. Buah kelapa tentunya hanya tumbuh di dataran rendah. Itu kalau sahabat alam berpetualang di dataran rendah, mungkin hutan raya, karena kelapa tidak bisa tumbuh di dataran tinggi. Bahkan di atas 800 atau 1000 buah kelapa biasanya tidak akan menghasilkan buah. Begitu juga tebu hutan. Tebu hutan hanya bisa kita temui di hutan atau gunung di ketinggian di bawah 2000 mdpl. Buah arbei. Buah arbei, ini dia. Buah arbei mungkin sahabat alam, khususnya para pendaki gunung, tidak heran bisa bila menemukan buah ini. Buah ini bisa berada di dataran rendah, di gunung-gunung, khususnya gunung-gunung di ketinggian 2000, sahabat alam bisa menemui buah sejenis arbei ini. Dan berikutnya adalah buah yang mengandung air dan bisa dimakan adalah buah nipah. Buah nipah, sahabat alam juga ketahui bahwa tanaman ini tumbuh di dataran rendah. Dan buah lainnya adalah buah murbei. Buah murbei juga sahabat alam bisa temui di dataran rendah dan dataran tinggi. Termasuk untuk di dataran tinggi adalah buah cantigi. Buah cantigi bisa dimakan karena buah cantigi dominan berada di ketinggian di gunung-gunung di atas 2000. Bahkan di atas gunung 1500 pun buah cantigi bisa tumbuh. Hanya saja sahabat alam jangan terlalu banyak memakan buah cantigi ini karena zat pewarna yang ditimbulkan dari buah ini bisa merubah penampilan bibir sahabat alam. Nah sahabat alam, saya yakin masih banyak tumbuhan yang mengandung air di alam bebas pada saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas, mendaki gunung, melakukan konservasi di hutan, dan kegiatan-kegiatan alam bebas lainnya. Buat sahabat alam yang punya pengalaman menemukan buah-buah yang lebih baik untuk dikonsumsi pada saat berkegiatan di alam bebas, silahkan isi di kolom komentar. Oke sahabat alam, walaupun sedikit dari materi ini, saya harap ini menjadi ilmu dan menjadi referensi buat sahabat alam pada saat berkegiatan di alam bebas, baik pada saat sahabat alam sedang camping atau mendaki gunung dan berkegiatan alam bebas
lainnya. Sekian materi kali ini dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal video-video materi berikutnya. Saya Rudi Agusman bersama Cap Channel. Salam kali.